Yo sahabat Sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia klik video ini. Dan juga jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah malam pembasmian siluman di masing-masing wilayah, keesokan harinya terlihat Yoshin yang sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput tamu dari Jepang. Terlihat dia sedang berusaha belajar bahasa Jepang untuk menyapa tamu itu. Namun dia diejek oleh Soyeon karena sudah sangat terlambat jika dirinya belajar singkat menggunakan terjemahan seperti itu. Tak terima dengan hal itu, Yoshin pun membalasnya dengan berkata berisik. Karena mereka tamu, jadi tak bisa berkomunikasi terus-menerus hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Lalu Yoshin menanyakan kepada Soyeon apa yang ayahnya pikirkan sehingga mau menerima penugasan dari mereka. Dan menambahkan jika sepertinya belum pernah ada shaman yang bekerja sama dengan Om Nyoji. Menanggapi hal itu, Soyeon pun mengatakan jika sebenarnya hal itu pernah terjadi saat zaman penjajahan Jepang. Pernah ada dua Om Nyoji yang datang melalui pelabuhan di Busan atas perintah Kaisar Joseon. Dan ada catatan yang menuliskan bahwa mereka bersama dengan shaman Korea melakukan pengusiran di Seoul dan Busan. Mereka pun berhasil menangkap siluman yang berulah saat itu. Namun saat proses penangkapannya ada sedikit masalah yang timbul. Jadi intinya mereka jauh dari kata harmonis, dan di antara keduanya sama sekali tidak ada kecocokan. Kemudian keduanya bertarung mati-matian dan menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak yang ingin melerainya, melebihi dari korban akibat ulah para siluman. Hal itu bisa dibilang wajar jika terjadi, karena selain cara kerja mereka yang berbeda, cara penanganan masalahnya pun juga berbeda. Jadi Tuan Muda Yoshin harus berhati-hati untuk menghindari perselisihan yang mungkin akan terjadi. Jelas Soyeon panjang lebar. Menanggapi hal itu, Yoshin pun mengatakan jika situasinya sudah tak kondusif, maka dirinya akan memilih kabur saja daripada menjadi masalah yang lebih besar. Soyeon pun mengiyakan tindakan itu tak buruk juga, dan mengatakan jika kemungkinan dua orang yang sedang bersandar di sebuah tiang beton itulah orangnya. Karena sebelumnya dirinya sudah mengirimkan foto agar mereka mengenali siapa yang akan menjemputnya. Dan dengan sedikit khawatir, Yoshin pun mengatakan jika mungkin dirinya tak sopan mengatakannya. Namun dilihat dari penampilan luarnya saja sudah meresahkan. Bersamaan dengan hal itu, pria berambut pirang itu pun mendatangi Yoshin. Melihat hal itu, Yoshin pun gugup karena ingin menyapa dengan bahasa Jepang namun takut salah. Akan tetapi tiba-tiba pria itu pun membungkukkan badannya memberi salam kepada Yoshin yang membuatnya terkejut dan bertanya-tanya karena dia ternyata bisa berbahasa Korea. Pria itu pun memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa namanya adalah Kira Yoshihiro. Berumur 16 tahun atau 17 tahun di umur Korea. Yoshin pun memuji bahasa Korea Yoshihiro yang cukup bagus. Yoshihiro pun mengatakan jika dia sudah belajar bahasa Korea sejak SMP. Sambil menjabat tangan Yoshin, dia menginfokan jika kakaknya lebih pandai lagi berbahasa Korea daripada dirinya. Lalu meminta kakaknya untuk segera memberikan salam juga. Sambil memainkan handphonenya, dia hanya menjawab singkat dengan berkata hai. Dengan raut wajah yang sedikit kesal, Yoshihiro pun meminta maaf kepada Yoshin dan menginfokan jika kakaknya kurang bisa bersosialisasi. Kemudian menginfokan jika namanya adalah Kira Yuzuru. Umurnya lebih tua 2 tahun daripada dirinya. Yoshin pun tak mempermasalahkan hal itu dan dalam hati berujar jika memang tak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Lalu menduga jika Yuzuru lebih berbahaya dari adiknya. Setelah itu mereka pun terlihat sedang ada di dalam sebuah mobil yang dikemudikan oleh Soyeon. Soyeon pun berujar jika mereka berdua sudah dipesankan hotel di pusat kota Seoul. Kemudian menambahkan jika mereka ingin tahu lokasi, lingkungan sekitar, atau tak nyaman dengan tempat menginap, maka mereka bisa mengatakan saja kepada dirinya. Yoshihiro pun mengatakan jika tak ingin merepotkan.
Sudah disediakan tempat tinggal saja sudah cukup karena kunjungan ini juga merupakan permintaan yang mendadak. Lalu Soyeon pun melirik ke arah Yosin seakan memberinya sebuah kode untuk bertanya sesuatu. Mengerti akan hal itu, Yosin pun dengan sedikit keraguan menanyakan tujuan kedatangan mereka berdua ke tempat ini. Lalu menambahkan jika dirinya penasaran karena dari yang didengar tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas dan menjalin relasi. Kemudian menanyakan manakah yang akan lebih fokus dilakukan oleh mereka berdua. Antara membantu memberantas para siluman, melakukan penelitian, atau menjalin relasi. Hal itu dimungkinkan agar tak ada kesalahan saat menjamu mereka berdua. Sambil menghela nafas, Soyeon pun merasa jika pertanyaan Yosin terlalu terang-terangan. Namun hal itu lebih baik daripada harus melalui basa-basi yang sangat panjang. Lalu Yoshihiro pun menanggapinya dengan mengatakan jika tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk meneliti siluman yang kemungkinan menyusup ke Korea dan jika memungkinkan siluman itu akan dimusnahkan sekalian. Mendengar hal itu, Yuzuru pun tersentak dan merasa keberatan dengan adiknya yang terlalu terbuka mengatakan tujuan mereka berdua. Akan tetapi Yoshihiro berdalih jika ayah mereka berdua sudah menyerahkan masalah ini kepada mereka. Ditambah lagi, tempat saat ini mereka berada bukanlah di Jepang. Jadi mereka tak perlu menyembunyikan informasi dan jujur saja dengan meminta kerjasama dari negara ini. Yosin pun sedikit kaget mendengar hal itu. Lalu menanyakan apakah ada kemungkinan siluman yang menyusup memiliki level sakti. Yoshihiro pun menanggapinya dengan mengatakan jika setidaknya saat ini masih belum mencapai level itu. Kemudian dengan wajah yang serius, Yoshihiro juga menjelaskan jika dirinya tak tahu di sini disebut seperti apa. Namun yang jelas secara garis besar siluman di Asia dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan binatang iblis, hantu pendendam, suku Mogami, dan juga siluman yang terlahir dari energi alam yang disebut dengan roh. Golongan binatang iblis merupakan siluman yang berasal dari hewan yang sudah hidup lama dan mendapatkan kekuatan supranatural serta kecerdasan. Kemudian golongan hantu pendendam merupakan jiwa manusia yang masih memiliki keinginan dan obsesi yang kuat hingga memperoleh kekuatan supranatural. Lalu, berikutnya golongan suku Mogami. Golongan ini merupakan benda-benda tua yang sudah dirasuki jiwa atau bisa disebut sebagai benda keramat. Kemudian yang terakhir adalah golongan roh. Golongan ini tak bergantung kepada manusia, binatang, ataupun benda mati, karena terlahir dari energi alam. Dan ada juga pengecualian yang tak termasuk dalam 4 golongan tersebut, yaitu Tatarigami. Mendengar hal itu, Soyeon dan Yosin pun terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Yoshihiro. Kemudian menyampaikan jika di negara ini biasanya disebut dengan nama roh kegelapan. Soyeon pun membenarkan perkataan Yosin dan menambahkan bahwa siluman yang tak masuk dalam 4 golongan itu umumnya muncul dari kegelapan yang hampa. Dan penjelasan kelahirannya pun tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya. Namun dugaan saat ini mereka kemungkinan terlahir dari kekuatan dan ambisi semua makhluk yang ada di dunia ini, termasuk manusia dan siluman. Jenisnya memang bervariatif, namun tak pernah ada 2 roh kegelapan yang sama dalam satu generasi. Jika satu roh jahat mati, maka jenis yang sama akan terlahir kembali setelah ratusan atau ribuan tahun setelahnya. Wujud dan kemampuan mereka juga berbeda-beda pada setiap jenisnya. Namun yang sudah pasti adalah mereka memiliki hasrat dan kemampuan berkembang melampaui imajinasi manusia biasa. Berdasarkan buku catatan, mereka memiliki hasrat memangsa yang tak terbendung, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan juga semakin banyak yang dimangsa, maka mereka akan semakin bertambah kuat. Karena mereka terlalu kuat, dari dulu kemunculannya pasti akan menimbulkan kekacauan yang besar. Dan para saman bersama dengan para siluman bekerja sama untuk melawannya, jelas Soyeon panjang lebar. Lalu menanyakan apa jenis roh jahat itu kepada Yoshihiro. Akan tetapi Yoshihiro mengatakan jika jenisnya belum diketahui dan sebenarnya mereka juga belum yakin apakah dia benar-benar menyusup ke Korea atau tidak. Namun yang jelas berdasarkan ramalan yang didapat, dia sudah terlahir dan menyeberangi lautan ke arah barat. Tak terasa mereka pun sudah sampai di hotel tempat menginap. Di sana Yosin pun mengatakan jika dirinya akan menghubungi mereka nanti malam dan menyuruh mereka untuk beristirahat dulu saat ini. Lalu mereka pun berpisah. Kemudian terlihat Yosin sedang berjalan bersama dengan Soyeon.
Soyeon pun menanyakan pendapat Yosin tentang hal yang sebelumnya. Kemudian, Yosin pun mengatakan jika yang dikatakan oleh Yoshihiro benar, maka saat ini kondisinya akan menjadi lebih gawat. Dalam pemberantasan siluman di malam sebelumnya, dirinya sudah memikirkan jika ada yang aneh dengan kemunculan siluman-siluman yang hanya biasa saja levelnya. Karena walaupun tenaga dan kekuatan silumannya bertambah karena memangsa manusia, namun mereka tak tahu cara menggunakan kekuatan itu. Sambil mengeluarkan ekspresi yang serius, Yosin juga menjelaskan jika sejak awal kemungkinan para siluman yang menyusup sudah memiliki tujuan lain. Jika tujuannya untuk membuat mereka diremehkan hanya mengerahkan level-level rendah, maka mereka sudah pasti berhasil. Kemungkinan yang menyusup bukan hanya siluman dari Jepang saja. Ada juga yang dari Cina atau wilayah lain dengan skala yang lebih kecil. Dari semua penyusup yang belum tertangkap, bisa diduga jika salah satunya merupakan roh-roh kegelapan. Walaupun roh kegelapan itu sulit dicari, tapi kemungkinan itu masih ada. Jika ada roh kegelapan dari wilayah lain dan bertumbuh selama sebulan, maka levelnya pasti berbeda dari yang dikalahkan semalam. Lalu, tak menutup kemungkinan saat ini dia bisa mencapai level sakti. Dan ditambah lagi selain para Omnioji itu, masih ada yang datang untuk memburu roh kegelapan selain mereka. Lalu, berharap jika semoga itu hanya kekhawatirannya saja. Kemudian diperlihatkan di suatu bukit di pinggiran kota, Siwo dan Seolhwa sedang berada di sana. Siwo mengatakan jika mereka bisa melakukan latihan di sini karena tempat ini jarang didatangi oleh manusia. Seolhwa pun tak mempermasalahkan hal itu dan menambahkan jika jumlahnya hanya sedikit, dirinya lebih mudah untuk mengendalikan mereka. Tak seperti waktu di mall semalam. Siwo pun bersyukur dan lega dengan perkataan Seolhwa itu. Lalu Seolhwa pun mengatakan bahwa karena dua orang kehilangan nyawanya semalam, pasti Siwo tak bisa tidur dengan benar. Dan Seolhwa pun menghiburnya dengan menambahkan jika semua itu bukan kesalahan Siwo, melainkan karena sihir yang kurang sempurna dari dirinya. Walaupun terdengar seperti alasan, tapi semalam merupakan pertama kali dirinya menggunakan sihir tak langsung dengan lingkup yang seluas itu. Meskipun sudah tahu penyebabnya, tapi itu masih belum cukup untuk memperbaiki suasana hati Siwo. Dengan raut muka yang sedih dan kecewa, Siwo mengatakan jika seharusnya dirinya bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kemudian Seolhwa menanggapinya dengan berujar bahwa untuk tujuan itulah dirinya membawa Siwo kemari. Karena untuk kedepannya, kejadian seperti sebelumnya akan terus menimpa Siwo tanpa ampun. Jadi mulai hari ini setiap Siwo ada waktu luang, dirinya akan mengajari Siwo sihir karsa. Itu adalah peran dirinya yang sebenarnya dan Siwo harus mengetahui sihir itu untuk melakukan tugasnya sebagai siluman. Meski tak sebagus dirinya, setidaknya Siwo harus bisa melakukan hipnotis sederhana, membuat barier, teleportasi, pengintaian dan penyegelan, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang Siwo harus menyiapkan mentalnya dan belajar dengan baik. Siwo pun mengangguk menyanggupinya dengan wajah yang serius. Akan tetapi tiba-tiba Seolhwa melesat ke arah Siwo hingga wajah mereka berdua terlalu dekat. Kejadian itu membuat Siwo oleng dan akan terjatuh. Namun Seolhwa langsung memegangi Siwo agar tak terjatuh sembari berujar bahwa bisa-bisanya seorang goblin terkejut hingga kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Namun Seolhwa tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian bersamaan dengan hal itu, Seolhwa menatap mata Siwo sembari berujar agar Siwo bertindak santai dan tak usah gugup, karena hal itu tak membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi di sisi lain, Siwo yang diperlakukan seperti itu merasa canggung dan salah tingkah. Dia bisa mencium wangi bunga yang tak diketahui dan juga samar-samar mencium aroma buah persik. Perasaan gugup yang baru pertama kali dirasakannya itu pun membuat jantungnya berdebar kencang dan wajah sedikit memerah. Karena hal itu, dia pun memejamkan matanya saat itu juga. Dan setelah membuka matanya, terlihat pemandangan yang familiar baginya. Siwo pun terkejut melihat hal itu, namun Seolhwa menenangkannya dengan berujar jika itu bukanlah pemandangan yang nyata. Tapi tempat ini merupakan tempat yang ada di dalam benak Siwo. Kemudian sambil menyeringai, Seolhwa juga menambahkan jika semua yang Siwo lihat dan rasakan di sini dibuat berdasarkan ingatan yang Siwo alami sebelumnya.
Siwo pun merasa lega dan bersyukur Seolhwa tak menciumnya seperti sebelumnya. Lalu menambahkan jika tempat ini merupakan ilusi yang tak nyata. Seolhwa pun menanggapinya dengan menjelaskan jika sihir yang dipakainya sedikit istimewa, yaitu sihir murni dari spesies siluman rubah yang bernama bisikan violet. Dengan sihir itu, rangsangan palsu dalam otak bisa dikirimkan melalui indera perasa, sehingga lawan akan mengalami ilusi atau halusinasi suara, dan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang yang memakai sihir itu. Namun dibandingkan dengan sihir waktu itu, saat ini level sihirnya lebih tinggi karena bukan lewat rangsangan, namun membuka jalan pikiran dan menghubungkan isi kepala Siwo serta dirinya dalam waktu yang singkat. Sambil menghela nafas, Seolhwa pun menambahkan jika sederhananya saat ini dirinya datang sebagai tamu yang mengunjungi benak Siwo. Bersamaan dengan hal itu, Seolhwa pun mengeluarkan sihir yang membentuk sebuah sosok, di mana sosok itu merupakan sosok Siwo yang pernah mengalami kondisi kelaparan karena kehabisan energi siluman. Seolhwa berujar jika ujian Siwo saat ini sangat menarik baginya. Dia akan melawan dirinya sendiri serta ingin melihat seberapa hebat Siwo bisa bertarung menghadapinya. Siwo pun gugup dan terkejut karena baru pertama kali melihat dirinya sendiri dalam wujud silumannya. Lalu Seolhwa menginformasikan jika yang dipanggilnya itu tak bisa sama persis dengan wujud Siwo sebelumnya. Namun yang pasti, dia dibuat berdasarkan ingatan yang ada di kepalanya. Dan dia juga merupakan gabungan dari ingatan Siwo dan ingatan dirinya. Kemudian menambahkan apa Siwo tak penasaran siapa yang lebih kuat di antara mereka dan seberapa besar perbedaan kekuatan mereka berdua. Lalu menambahkan jika kondisinya saat ini sedang kelaparan. Walaupun volume kekuatannya kecil, namun tanpa kekuatan siluman anak itu benar-benar kuat. Seolhwa pun duduk manis di atas meja sambil memandang Siwo bertarung melawan dirinya sendiri dari ingatannya. Diperlihatkan tanpa apa-apa, Siwo langsung diserang dengan kekuatan pukulan yang luar biasa, dan bisa ia tahan dengan kedua tangannya. Tak memberikan waktu untuk Siwo beristirahat, Siwo pun terus diserang dengan pukulan bertubi-tubi, tendangan, dan juga banyak lagi berulang-ulang. Namun Siwo pun hanya bisa menahannya dan belum bisa membalasnya. Dalam hati, Siwo pun terkejut serta tak percaya jika dulu dirinya sekuat itu. Tenaga dan kecepatannya melampaui siluman yang ada di mall kemarin. Akan tetapi dalam pertarungan itu, Siwo menyadari sesuatu, yaitu semua teknik-teknik yang ia pakai selama ini dalam pertarungan mendapat pengaruh dari dirinya yang ia lawan saat ini. Dan dengan kata lain, semua kemampuan lawannya saat ini merupakan kemampuan Siwo juga. Siwo pun memutuskan untuk sengaja agar mendapat pukulan dari lawannya itu. Setelah itu dia berujar jika yang dilakukan lawannya itu adalah tumpuan tanah. Kemampuan dalam menggunakan tumpuan itu jauh lebih unggul daripada dirinya saat ini, hingga mampu meminimalisir perbedaan kekuatan siluman di antara mereka. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun melempar lawannya ke udara sembari mengatakan agar lawannya itu menyerang dirinya tanpa tumpuan tanah dan tanpa bersentuhan dengan tanah. Lalu Siwo mengeluarkan godamnya, kemudian mengayunkannya ke udara tepat mengenai telak ke arah lawannya itu. Seolhwa pun tersenyum melihat hal itu, dan Siwo pun sambil tersenyum serta berjalan dengan bangga berujar jika dirinya sudah berhasil mengalahkannya. Siwo juga mengatakan jika dia memang sangat kuat. Namun karena dia adalah dirinya sendiri, maka Siwo bisa dengan mudah mencari kelemahannya. Seolhwa pun sambil menutup bukunya berkata jika Siwo hebat. Namun sambil tersenyum ceria dan menunjuk ke arah belakang Siwo, yang membuat Siwo menjadi ragu dengan apa yang dikatakan oleh Seolhwa itu. Dengan ekspresi yang serius, Seolhwa menjelaskan jika saat ini setidaknya lawan Siwo menganggap Siwo seorang lawan yang punya kemampuan, hingga membuatnya mengeluarkan godamnya. Walaupun sebelumnya Siwo telah dianggap sebagai lawan yang biasa saja untuknya. Mendengar hal itu, Siwo pun berbalik badan dan terkejut dengan ukuran godam yang dikeluarkan. Ukurannya sungguh tak masuk akal dan merasa jika hal itu merupakan perbuatan yang curang. Lalu godam besar itu pun diayunkan ke arah Siwo hingga membuatnya dalam sekejap langsung pindah alam. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun kembali ke dunia nyata
dengan posisi tidur terlentang di atas tanah. Di sana terlihat Seolhwa yang puas dengan kerja keras Siwo itu. Karena awalnya Seolhwa mengira jika Siwo akan berakhir mengenaskan. Namun ternyata dia bisa bertarung mati-matian melawannya. Karena pada dasarnya Siwo juga tak akan bisa mengalahkannya karena yang Siwo lawan sebelumnya pernah membuat dirinya harus mengeluarkan 5 ekornya. Sambil duduk dengan santai, Siwo pun berujar jika faktanya semakin kuat lawannya maka akan semakin banyak ekor yang dikeluarkan oleh Seolhwa. Lalu Siwo menanyakan berapa ekor yang akan dikeluarkan oleh Seolhwa jika melawan dirinya saat ini. Seolhwa pun menanggapinya dengan berujar jika kemungkinan dia bisa mengeluarkan 2 atau 3 ekornya sudah cukup. Jika tak ada waktu dan harus segera mengakhiri pertarungan, kemungkinan membutuhkan 4 ekor untuk melawan Siwo yang saat ini. Dan menambahkan sebuah fakta, jika setiap kali dirinya mengeluarkan 1 ekornya, maka kekuatannya akan meningkat 1,5 kali lipat lebih besar. Tapi tetap saja, jika untuk kebanyakan siluman yang lemah, 1 ekor saja sudah cukup untuknya. Mendengar hal itu, Siwo pun tenggelam dalam pikirannya dan menyimpulkan bahwa dirinya yang ia lawan sebelumnya memiliki kekuatan 2 kali lipat lebih kuat dari dirinya saat ini. Bersamaan dengan hal itu, Seolhwa merasakan kehadiran seseorang dan menyuruhnya agar keluar menampakkan dirinya. Diketahui yang bersembunyi adalah Hongrion. Dia meminta maaf dan takut akan mengganggu jika tak bersembunyi. Dia juga bersumpah kalau dirinya tak punya niatan untuk bermusuhan. Dan sambil duduk merendah meminta maaf kepada Seolhwa sekali lagi. Lalu Siwo pun memanggil namanya. Mendengar hal itu, Seolhwa bertanya apakah Siwo mengenalnya. Siwo pun mengungkapkan jika dia dari kuil kegelapan. Kemudian Hongrion pun menimpali dan mengatakan kepada Siwo bahwa mengenai kontrak yang sudah disepakati bersama dengan kepala kuil kemarin, dia datang untuk mengantarkan barang yang sudah disiapkan oleh Pak Kepala Kuil sebagai uang kontraknya, yang berupa benda pusaka siluman tingkat tinggi dan merupakan pakaian yang bisa digunakan oleh Siwo. Mendengar hal itu, Siwo dan Seolhwa pun terkejut dengan benda yang dikirimkan kepada Siwo itu, karena benda itu merupakan pusaka siluman tingkat tinggi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.